Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ardiansyah dengan NIM 3788. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah dasar Ide Bisnis dengan dosen pembimbing atau dosen mata kuliah Bapak Nurul Huda. Berikut penjelasan presentasi yang saya buat. PowerPoint yang saya buat berjudul penjualan jam dinding kayu secara online. Yang pertama adalah latar belakang. Pengembangan teknologi dan e-commerce telah mengubah pola belanja masyarakat menjadi lebih praktis dan digital. Jam dinding kayu tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, tetapi juga memiliki nilai estetika sebagai elemen dekorasi interior yang bernilai seni dan ramah lingkungan. Penjualan jam dinding kayu secara online memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan wilayah, menekan biaya operasional, serta meningkatkan daya saing melalui promosi yang efektif di berbagai platform digital. Poin kedua, saya membuat rumusan masalah yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana strategi penjualan jam dinding kayu secara online dapat diterapkan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan customer dalam membeli jam dinding kayu secara online. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh kualitas produk dan layanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan dalam penjualan jam dinding kayu secara online. Kemudian, poin yang ketiga, strategi penjualan secara online yang dapat diterapkan. Strategi penjualan jam dinding secara online dapat diterapkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan platform digital yang tepat seperti marketplace dan media sosial untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Penyajian produk ini harus didukung oleh foto dan video berkualitas serta deskripsi produk yang jelas. Penetapan harga yang kompetitif disertai promosi seperti diskon dapat menarik minat beli. Selain itu, pelayanan responsif, proses transaksi yang mudah, serta pengemasan dan pengiriman yang aman akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Evaluasi penjualan secara berkala juga perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas strategi secara optimal dan berkelanjutan. Poin yang keempat yaitu faktor mempengaruhi keputusan customer. Keputusan konsumen dalam membeli jam dinding kayu secara online dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas dan desain produk yang menarik, kejelasan informasi bahan dan ukuran, serta harga yang sesuai dengan nilai produk. Selain itu, kualitas foto dan video, ulasan pelanggan, serta reputasi penjualan sangat berperan dalam membangun kepercayaan. Faktor kemudahan transaksi, promosi seperti diskon atau gratis ongkir, serta jaminan pengemasan dan pengiriman yang aman juga menjadi pertimbangan utama konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Kemudian poin yang kelima yaitu pengaruh kualitas produk dan layanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Kualitas produk dan layanan memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepuasan pelanggan dalam penjualan jam dinding kayu secara online. Produk dengan bahan baku berkualitas, desain menarik, dan ketahanan yang baik akan memenuhi harapan konsumen. Selain itu, layanan yang responsif, informasi produk yang jelas, proses transaksi yang mudah, serta pengemasan dan pengiriman yang aman akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, sehingga mendorong pembelian ulang dan mendapatkan ulasan yang positif. Selanjutnya ada aspek produk. Di dalam aspek produk meliputi jenis produk dan juga harga. Produk yang ditawarkan adalah jam dinding kayu yang dibuat dari bahan kayu berkualitas dengan desain yang menarik dan bernilai estetika. Jam dinding kayu ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, tetapi juga sebagai elemen dekorasi interior untuk rumah, kantor, maupun kafe. Produk yang tersedia dalam beberapa pilihan desain dan ukuran, serta dapat disesuaikan atau custom sesuai kebutuhan konsumen. Kualitas bahan, kerapian finishing, dan daya tahan produk menjadi unggulan utama dalam menarik minat dan kepuasan pelanggan. Poin ketujuh ada aspek produksi. Di dalam aspek produksi meliputi peralatan, perlengkapan, bahan produksi, proses pembuatan, serta perhitungan HPP dan juga BEP. Proses produksi jam dinding dilakukan dengan menggunakan bahan baku kayu berkualitas serta peralatan yang mendukung ketepatan dan kerapian hasil produksi. Tahapan produksi meliputi pemilihan dan pemotongan kayu, pembentukan desain, penghalusan permukaan, perakitan komponen jam, hingga proses finishing sesuai pesanan. Setiap tahap produksi
dilakukan dengan pengawasan kualitas untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki ketahanan, fungsi yang baik, dan tampilan yang menarik sebelum dipasarkan secara online. Berikut tabel dari aspek produksi, meliputi peralatan, perlengkapan, bahan produksi, proses pembuatan jam, dan juga yang terakhir yaitu perhitungan HPP. Kemudian yang kedelapan ada aspek pemasaran. Di dalam aspek pemasaran meliputi konsep penjualan, target penjualan, strategi STP, tahap pemasaran produk, upaya pencapaian target, dan daya promosi. Pemasaran jam dinding kayu dilakukan secara online dengan memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Strategi pemasaran difokuskan pada penampilan produk yang menarik melalui foto dan video berkualitas, penetapan harga yang kompetitif, serta promosi seperti diskon dan gratis ongkir. Selain itu, pelayanan yang responsif, komunikasi yang baik dengan pelanggan, serta pengemasan pengiriman yang aman menjadi bagian penting dalam peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen. Kemudian yang terakhir adalah aspek keuangan. Dalam aspek keuangan terdapat pengembalian modal atau payback period dan modal awal yang meliputi total investasi awal, estimasi penjualan, dan laba rugi. Modal awal digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perlengkapan, bahan baku, serta kegiatan pemasaran. Berdasarkan perhitungan keuangan, usaha ini memiliki potensi keuangan yang baik sehingga modal awal dapat kembali dalam waktu relatif singkat. Payback period menunjukkan bahwa usaha penjualan jam dinding kayu secara online layak dijalankan karena mampu mengembalikan modal secara cepat dan berkelanjutan. Berikut beberapa tabel yang terdapat dalam aspek keuangan, meliputi modal awal, estimasi penjualan, perhitungan laba atau rugi, dan juga yang terakhir kita akan menghitung laba bersih per hari. Dari aspek-aspek di atas, saya menyimpulkan bahwa pemilihan usaha perlu mempertimbangkan peluang, pemasaran, dan aspek pendukung lainnya agar usaha berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan. Usaha jam dinding kayu secara online merupakan usaha skala kecil yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, tidak memerlukan keterampilan tinggi, namun membutuhkan strategi yang tepat. Berdasarkan hasil perhitungan, usaha ini dinilai layak untuk dijalankan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.